Shalom, selamat datang di ibadah online GMS Semarang. Saya percaya Tuhan sanggup melakukan perkara-perkara yang luar biasa dalam hidup kita semua. Bapak Ibu Saudara bisa ikut memuji dan menyembah, serta responi setiap pesan Tuhan sepanjang ibadah hari ini. Bagi Bapak Ibu Saudara yang baru pertama kali bergabung bersama dengan kami ucapkan welcome home. Dan agar kita dapat selalu terhubung, Anda dapat mengikuti atau subscribe akun YouTube kami GMS Jawa Tengah DIY. Atau follow Instagram kami @gmssemarang. Jika Anda memiliki pergumulan dan perlu untuk dukungan doa, atau belum memiliki komunitas rohani, silakan hubungi kami di nomor WA 08222 30390. Memberikan persembahan adalah bagian dari ibadah kita. Bagi Bapak Ibu Saudara yang akan memberikan perpuluhan atau persembahan ucapan syukur, dapat melakukannya melalui transfer di bank di nomor rekening yang tertera di layar. Atau Anda dapat juga memberikannya dengan cara scan QR Code melalui aplikasi dompet digital Anda miliki. Bagi jemaat yang rindu terlibat di dalam proyek pembangunan gedung GMS Semarang, dapat memberikannya melalui transfer ke nomor rekening yang tertera di layar dengan menambahkan Rp1 pada nominal yang Anda berikan. Sebelum mengikuti ibadah pada hari ini, mari kita satukan hati di dalam doa. Tuhan, kami mengucap syukur oleh karena anugerah-Mu kami bisa bertemu meskipun secara online. Kami percaya hadirat-Mu akan mengenyangkan manusia rohani kami sehingga kami dapat terus hidup di dalam takut akan Engkau. Kami mengucap syukur, kami siap beribadah. Haleluya. Amin. Selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati. Orang yang suka memuji akan kuat roh doanya. Orang yang berdoa pasti berakhir memuji. Karena Allah bertata di atas pujian. Siapa memuji, Allah mengatasi hidupnya. The Year of Praise, tahun pujian menjadi sebuah petualangan yang tiada dua. Menjadi sebuah pelajaran hidup yang langsung dari Kristus. Menjadi sebuah pengalaman yang indah. Waktu kita memuji Tuhan, seluruh kerajaan itu berdiri di sampingmu. Waktu kita memuji, seluruh kerajaan Allah dan kereta-keretanya yang tidak kelihatan berkuda dan berapi-api itu berada di kanan kiri. Semakin fisik kita lemah, roh kita semakin memuji Tuhan. Semakin jasmani kita terbatas, semakin rohani kita tidak boleh dibatasi. Welcome to the Year of Praise and Provision. Mari kita mengizinkan Tuhan merajut rancangan yang belum pernah kita bayangkan. Shalom, mari kita bersuka cita bersama. Haleluya. Haleluya. Semuanya katakan. Na 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 na. Oh oh. Na 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 na. Bersatulah, mari kita bersatu, bersehati sepikiran, runtuhkan tembok yang merintangi. Bekerjalah, mari kita bekerja, kasih dan karunia, gapai panggilan tertinggi. Tetaplah menyala, layani sesama, terus bertumbuh bersama. Dalam kasih kita bergerak bersama, memenangkan jiwa menjadi harapan
kita bekerja, junjung kasih dan karunia, gapai panggilan tertinggi. Tetaplah menyala, layani sesama, terus bertumbuh bersama. Dalam kasih kita bergerak bersama, memenangkan jiwa menjadi harapan bagi dunia. Dalam iman kita akan menang bersama, beritakan namanya bertumbuh dalam Kristus dan gerejanya. Dalam kasih kita bergerak bersama, memenangkan jiwa menjadi harapan bagi dunia. Dalam iman kita akan menang bersama, beritakan namanya bertumbuh dalam Kristus dan gerejanya. Dalam kasih kita bergerak bersama, memenangkan jiwa menjadi harapan bagi dunia. Dalam iman kita akan menang bersama, beritakan namanya bertumbuh dalam Kristus dan gerejanya. Dalam Kristus dan gerejanya. Dalam Kristus dan gerejanya. Haleluya. Kami mau suruhkan namamu Tuhan.
bersinar bagimu, serukan namamu atas kemenanganku. Maju dan tinggikan namamu, saksikan kemenangan, nyatakan kaulah Tuhan. Bangkit dan bersinar bagimu, serukan namamu atas kemenanganku. Maju dan tinggikan namamu, saksikan kemenangan, nyatakan kaulah Tuhan di hidupku. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, oh, oh. Semua karena anugerahmu, hari ini ada. Bukan karena kuatku, namun karena Roh-Mu. Ku bawa hatiku, penyembahanku, ku semakin berkurang, Yesus makin bertambah. Mengikut Yesus, itulah kesukaan hatiku. Ku lepas semua hakku untuk mengenal kehendaknya di hidupku. Mengiring Yesus, itulah kekuatan hidupku. Ku yakin anugerahnya mampu jadikanku hamba yang berkenan selalu. Mengiringmu Yesus, oh. Semua karena anugerahmu, hari ini ada. Bukan karena kuatku, namun karena Roh-Mu. Ku bawa hatiku, penyembahanku, ku semakin berkurang, Yesus makin bertambah. Mengikut Yesus, itulah kesukaan hatiku. Ku lepas semua hakku untuk mengenal kehendaknya di hidupku.
mengiringmu. Kami mau mengikutmu, Yesus. Oh, mengiringmu. Mari sembah Dia, sembah Dia. Oh, Yesus. Mengiringmu, Yesus. Mengikutmu, Tuhan. Mengiringmu, mengikutmu. Ini hidup kami, Tuhan. Mengikut Yesus, itulah kesukaan hatiku. Ku lepas semua aku untuk mengenal kehendaknya. Hidup mengiringmu, mengiringmu, Yesus. Itulah kekuatan hidupku. Ku yakin anugerahnya mampu jadikanku hamba yang berkenan. Shalom Jemaat Tuhan, puji Tuhan hari ini kita dapat kembali berjumpa di dalam ibadah online. Dan pada hari ini kita akan berbicara satu topik yang sangat penting bagi kita semua, yaitu trustworthy. Layak untuk dipercaya agar kita bisa mendapatkan promosi di dalam kehidupan ini, khususnya di aspek pekerjaan. Nah, sebelum kita mendengarkan pesan firman Tuhan pada hari ini, mari kita satukan hati di dalam berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur karena Engkau sudah menyediakan segala sesuatu yang kami perlukan untuk kami dapat semakin berkembang di dalam kehidupan ini. Demikian pula di aspek pekerjaan, di aspek keuangan, di aspek bisnis. Engkau pun mau kami semakin berkembang agar kami dapat menjadi berkat bagi banyak orang dan menjadi kesaksian yang memuliakan nama-Mu. Dan sebentar kami akan duduk diam mendengarkan firman-Mu, biar Engkau Tuhan yang akan memberikan kami pengertian, memberikan kami hikmat, membukakan hati kami untuk kami bisa menangkap setiap pesan firman-Mu. Biar setiap firman Tuhan yang kami dengar tidak akan menjadi sia-sia, tapi biar hati kami menjadi tanah hati yang subur, agar setiap benih firman-Mu itu akan ditaburkan, berakar kuat, tumbuh subur, berbuah lebat bagi kemuliaan kerajaan sorga. Terima kasih Bapa yang baik, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa, kami mengucap syukur. Haleluya, amin. Puji Tuhan. Nah Bapak Ibu Saudara sekalian, kalau kita melihat realita kehidupan hari-hari ini ya, baik mereka yang bekerja sendiri sebagai wirausahawan atau mungkin mereka yang menjadi karyawan-karyawati, hari-hari ini semua orang mengalami sebuah struggle. Kondisi pandemi tidak mudah untuk semua. Memang ada beberapa aspek bisnis yang meningkat,
Ada juga beberapa jenis usaha yang justru semakin melesat begitu ya. Tetapi tidak sedikit juga bisnis-bisnis, pekerjaan-pekerjaan yang kondisinya begitu berat, tidak mudah, penuh perjuangan. Nah, ternyata firman Tuhan itu sudah menyatakan di dalam Pengkhotbah 7 ayat 10 bahwa setiap masa itu punya tantangannya tersendiri. Saya bacakan untuk kita ya, Pengkhotbah 7 ayat 10. Janganlah mengatakan mengapa zaman dulu lebih baik daripada zaman sekarang. Karena bukannya berdasarkan hikmat engkau menanyakan hal itu. Nah, setiap masa itu punya kesukarannya. Dan Alkitab kita itu sudah mencatat di zaman perjanjian lama kesukaran demi kesukaran, peperangan demi peperangan terjadi. Tapi di sana anak-anak Tuhan tetap dapat bersinar menjadi garam dan terang. Demikian juga di masa perjanjian baru. Penganiayaan demi penganiayaan dialami oleh orang-orang Kristen di masa itu. Tetapi anak-anak Tuhan sejati tetap dapat bersinar menjadi garam dan terang bagi dunia. Begitu pula dengan setiap kita. Hari-hari ini banyak di antara kita memang mengalami kondisi yang tidak mudah. Tapi bukan berarti kondisi yang tidak mudah membuat kita terpuruk. Tidak. Kalau di masa-masa yang lalu anak-anak Tuhan juga mengalami berbagai kondisi yang tidak mudah dan mereka bisa melaluinya di dalam kasih karunia Allah. Demikian pula dengan kita sekarang. Kasih karunia demi kasih karunia Allah telah disediakan agar kita akan tetap dapat menjadi kesaksian bagi dunia bahwa Tuhan kita yang kita sembah di dalam nama Yesus Kristus adalah Tuhan yang hidup, Tuhan yang sanggup menolong, Tuhan yang mengangkat kita. Sehingga ketika kita ada di posisi yang lebih baik, di bisnis yang lebih baik, di karir yang lebih baik, kita tidak menjadi sombong. Tapi kita ingat, daripada Tuhanlah kita memperoleh semua itu. Sehingga kita harusnya bersyukur, sehingga kita harusnya justru menceritakan kebaikan Tuhan. Ya, nah judul khotbah pada pagi hari ini, pada hari ini adalah pantangan menuju puncak. Sebagai anak-anak Tuhan, kita tidak boleh sama dengan dunia. Harus ada bedanya. Sama-sama menuju puncaknya, yaitu sama. Tetapi kalau orang dunia tidak punya pantangan di dalam perjalanan menuju sukses atau dalam perjalanan menuju puncak, kalau kita anak-anak Tuhan ada pantangannya. Kenapa ada pantangannya? Supaya lewat perjalanan yang kita tempuh, kita tidak jadi batu sandungan. Supaya lewat perjalanan yang kita tempuh menuju sukses, kita akan terus memuliakan nama Tuhan. Bukankah kita dipanggil untuk menjadi berkat? Tidak menjadi batu sandungan. Bukankah kita dipanggil untuk memuliakan nama Allah? Bukan, justru hidup kita orang-orang Kristen, anak-anak Tuhan justru memalukan nama Tuhan. Nah, maka itu kita akan melihat ada pantangan-pantangan di dalam perjalanan kita menuju puncak. Mari kita lihat yang pertama. Dari Matius 20 ayat 20 sampai dengan ayat yang ke-28. Pantangan yang pertama adalah pantang menindas. Mari kita lihat. Matius 20 ayat 20 sampai 28. Demikian bunyi firman Tuhan. Maka datanglah ibu anak-anak Zebedius serta anak-anaknya itu kepada Yesus. Lalu sujud di hadapannya untuk meminta sesuatu kepadanya. Nah, sampai sini kita lihat tidak ada yang salah ya. Ibu dari anak-anak Zebedius serta anak-anaknya itu datang kepada Yesus, sujud meminta sesuatu. Sampai sini tidak ada yang terasa salah. Mari kita lanjutkan. Kata Yesus, apa yang kau kehendaki? Jawabnya, berilah perintah supaya kedua anakku ini boleh duduk kelak di dalam kerajaanmu. Yang seorang di sebelah kananmu dan yang seorang lagi di sebelah kirimu. Nah, dengan memahami bahwa Yesus adalah Tuhan, Mesias, maka keluarga ini menaruh kepercayaan bahwa Yesus itu punya otoritas, mampu untuk mengabulkan apa yang mereka rindukan. Sampai di sini sebetulnya kita masih melihat tidak ada yang salah, ya. Selanjutnya Tuhan Yesus bilang begini, tetapi Yesus menjawab katanya, kamu tidak tahu apa yang kamu minta. Dapatkah kamu meminum cawan yang harus kuminum? Kata mereka kepadanya, kami dapat. Yesus berkata kepada mereka, cawanku memang akan kamu minum. Tetapi hal duduk di sebelah kananku atau di sebelah kiriku, aku tidak berhak memberikannya. Itu akan diberikan kepada orang-orang bagi siapa Bapakku telah menyediakannya. Nah,
Selanjutnya perhatikan ayat 24. Mendengar itu marahlah ke-10 murid yang lain kepada kedua saudara itu. Di sini mulai sebuah kesalahan terjadi. Yaitu ke-10 murid ini menjadi marah dengan dua saudara yang meminta supaya diberi hak istimewa duduk di sebelah kanan dan kiri Tuhan Yesus. Di mana letak kesalahannya? Mari kita lihat. Ayat 25. Tetapi Yesus memanggil mereka lalu berkata, kamu tahu bahwa pemerintah-pemerintah bangsa-bangsa memerintah rakyatnya dengan tangan besi. Dan pembesar-pembesar menjalankan kuasanya dengan keras atas mereka. Tidaklah demikian di antara kamu. Barang siapa ingin menjadi besar di antara kamu, hendaklah ia menjadi pelayanmu. Dan barang siapa ingin menjadi terkemuka di antara kamu, hendaklah ia menjadi hambamu. Sama seperti anak manusia datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani dan untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. Nah, di sini ada sebuah kesalahan yang Tuhan Yesus tegur dari murid-muridnya. Yaitu mereka tidak berbeda dengan dunia. Kalau dunia melihat ada kesalahan, maka mereka akan marah. Bahkan lebih parah lagi tadi disebutkan pemerintah bangsa-bangsa memerintah rakyatnya dengan tangan besi, menekan, menindas. Dan pembesar-pembesar menjalankan kuasanya dengan keras atas mereka. Tidak ada kasih di dalamnya. Yang ada adalah penindasan, yang ada adalah kemarahan, yang ada adalah keinginan untuk melampiaskan penghukuman. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, ini satu pantangan yang sangat penting untuk kita semua. Karena tidak bisa dipungkiri, ketika bisnis kita berkembang, ketika karir kita meningkat, maka kapasitas kita, otoritas kita itu juga akan ikut berkembang. Ketika itu terjadi, tanggung jawabnya juga semakin berkembang. Orang-orang yang dipercayakan kepada kita semakin banyak. Hati-hati, jangan sampai kita lupa identitas kita adalah anak-anak Tuhan, murid-murid Kristus. Maka berlakulah juga ayat ini bagi kita. Jangan sampai Tuhan Yesus mendapati kita menjadi orang-orang yang sukses tapi menindas orang lain. Tidak boleh seperti itu. Tuhan Yesus mengajarkan supaya kita itu tidak menjadi orang yang menindas, maka sebaliknya yang harus dilakukan ialah ayat 26. Barang siapa ingin menjadi besar di antara kamu, hendaklah ia menjadi pelayanmu. Dan barang siapa ingin menjadi terkemuka di antara kamu, hendaklah ia menjadi hambamu. Nah, kenapa Tuhan Yesus berkata bahwa kalau mau menjadi besar harus menjadi pelayan. Kalau menjadi terkemuka justru harus menjadi hamba. Karena di bagian Alkitab yang lain juga dituliskan bahwa ternyata ke-12 murid ini mereka itu berlomba-lomba. Mereka itu mempertanyakan siapakah yang terbesar di antara mereka. Dan Tuhan Yesus tahu apa yang ada di dalam pikiran dan hati mereka itu belum sepenuhnya mengerti kehendak Tuhan. Bahwa menjadi besar, menjadi terkemuka, menjadi sukses itu tidak boleh pakai standarnya dunia. Standar dunia pasti membawa kepada kerusakan. Karena dunia ini sudah rusak oleh dosa. Namun standarnya Tuhan adalah standar yang membawa kepada pemulihan dan kebaikan. Nah, di sini kita semua diingatkan. Bagi Bapak Ibu Saudara sekalian, kalau kau rindu hidupmu itu menuju kepada puncak. Kalau kau rindu hidupmu itu ada di dalam sebuah jalur keberhasilan. Maka Tuhan ingatkan, kita harus punya semangat, sikap hati yang suka melayani, sikap hati sebagai hamba. Bukan seperti dunia yang suka menindas, bukan seperti pemerintah bangsa-bangsa dengan tangan besi. Tidak boleh seperti itu. Kita harus menunjukkan perbedaan. Nah, mungkin di antara kita ada yang bertanya, kalau aku tidak menjalankan sebuah prinsip siapa yang kuat dia yang menang, dunia kan begitu kan, siapa kuat dia yang menang. Kalau aku tidak menjalankan prinsip begitu, nanti aku ditindas. Berapa banyak Anda yang mungkin hari-hari ini bekerja masih sebagai karyawan-karyawati. Terkadang ada office politik. Di sana siapa yang bisa menindas itu yang menang. Kalau yang tidak bisa menindas justru itu ditindas. Saya kira itu hal yang sering kali terjadi di luar sana ya. Firman Tuhan juga mencatat.
ternyata kejadian penindasan itu pun kita harus meresponinya dengan benar. Di dalam 1 Petrus 3 ayat 8 sampai 12, firman Tuhan sudah menyediakan jawabannya untuk kita. 1 Petrus 3 ayat 8 sampai 12. Dan akhirnya hendaklah kamu semua seia sekata, seperasaan, mengasihi saudara-saudara, penyayang dan rendah hati. Dan janganlah membalas kejahatan dengan kejahatan atau caci maki dengan caci maki. Tetapi sebaliknya hendaklah kamu memberkati. Karena untuk itulah kamu dipanggil, yaitu untuk memperoleh berkat. Sebab siapa yang mau mencintai hidup dan mau melihat hari-hari baik, ia harus menjaga lidahnya terhadap yang jahat dan bibirnya terhadap ucapan-ucapan yang menipu. Ia harus menjauhi yang jahat dan melakukan yang baik. Ia harus mencari perdamaian dan berusaha mendapatkannya. Sebab mata Tuhan tertuju kepada orang-orang benar dan telinganya kepada permohonan mereka yang minta tolong. Tetapi wajah Tuhan menentang orang-orang yang berbuat jahat. Bapak, Ibu, Saudara, tidak bisa dipungkiri di luar sana kita semua harus menjadi domba yang diutus ke tengah serigala. Oleh karena itu, kita harus tetap tulus seperti merpati, tetapi kita juga harus cerdik seperti ular. Artinya apa? Sekalipun mungkin kita ada di luar sana, kita tidak boleh sama dengan dunia. Kalau dunia mengajarkan aku dijahati, aku bisa lebih jahat. Kan seperti itu. Aku dicaci maki, aku bisa membalas caci maki. Nah, anak-anak Tuhan tidak boleh begitu. Berarti kita harus hidup di dalam ketulusan. Tetapi tentu kita juga tidak boleh membiarkan diri kita terus-menerus ditindas. Tuhan juga tidak suka melihat kita ditindas. Lalu bagaimana supaya kita bisa menjaga ketulusan ketika kita mengalami penindasan, tetapi kita juga tetap bisa cerdik supaya kita tidak terus-menerus ditindas. Mari kita lihat, Nehemia 4 memberikan contoh untuk kita bisa pelajari. Saya akan bacakan dari Nehemia 4 ya, mulai ayat yang pertama. Ketika Sanbalat mendengar bahwa kami sedang membangun kembali tembok, bangkitlah amarahnya dan ia sangat sakit hati. Ia mengolok-olokkan orang Yahudi. Nah, sampai sini dulu. Jadi ceritanya Nehemia ini dia diberi izin untuk kembali ke Yerusalem. Jadi waktu itu orang-orang Yahudi ada di pembuangan dan Nehemia ini boleh untuk kembali ke Yerusalem untuk membangun kembali kota itu. Nah, karena di Yerusalem sendiri, karena yang ada di tanah Palestina sendiri waktu itu sudah bukan lagi orang Yahudi, tetapi orang dari berbagai bangsa yang juga dibuang. Jadi di masa itu orang Yahudinya dibuang keluar dari tanah Israel, orang-orang asingnya masuk ke situ. Nah, waktu Nehemia ini mau membangun kembali kota Yerusalem ini, orang-orang yang tinggal di sana, orang-orang asing itu tidak suka. Mereka merasa, ini orang Yahudi mau memberontak ya. Ini orang Yahudi mau berkuasa lagi ya. Nah, lalu ketika tekanan itu diberikan, apa yang Nehemia lakukan? Mari kita lihat. Kita lompat ke ayat yang keempat. Nehemia 4 ayat 4. Ya Allah kami, dengarlah bagaimana kami dihina. Balikkanlah cercaan mereka menimpa kepala mereka sendiri dan serahkanlah mereka menjadi jarahan di tanah tempat tawanan. Jangan kau tutupi kesalahan mereka dan dosa mereka jangan kau hapus dari hadapanmu. Karena mereka menyakiti hatimu dengan sikap mereka terhadap orang-orang yang sedang membangun. Tetapi kami terus membangun tembok sampai setengah tinggi dan sampai ujung-ujungnya bertemu. Karena seluruh bangsa bekerja dengan segenap hati. Ketika Sanbalat dan Tobia serta orang Arab dan orang Amon dan orang Asdod mendengar bahwa pekerjaan perbaikan tembok Yerusalem maju dan bahwa lubang-lubang tembok mulai tertutup, maka sangat marahlah mereka. Mereka semua mengadakan persepakatan bersama untuk memerangi Yerusalem dan mengadakan kekacauan di sana. Tetapi kami berdoa kepada Allah kami dan mengadakan penjagaan terhadap mereka siang dan malam karena sikap mereka. Berkatalah orang Yehuda, kekuatan para pengangkat sudah merosot dan puing masih sangat banyak. Tak sanggup kami membangun kembali tembok ini.
Tetapi lawan-lawan kami berpikir, mereka tidak akan tahu dan tidak akan melihat apa-apa sampai kita ada di antara mereka, membunuh mereka dan menghentikan pekerjaan itu. Ketika orang-orang Yahudi yang tinggal dekat mereka sudah 10 kali datang memperingatkan kami, mereka akan menyerang kita dari segala tempat tinggal mereka, maka aku tempatkan rakyat menurut kaum keluarganya dengan pedang, tombak dan panah di bagian-bagian yang paling rendah dari tempat itu, di belakang tembok, di tempat-tempat yang terbuka. Kuamati semuanya, lalu bangun berdiri dan berkata kepada para pemuka dan para penguasa dan kepada orang-orang yang lain. Jangan kamu takut terhadap mereka, ingatlah kepada Tuhan yang maha besar dan dahsyat dan berperanglah untuk saudara-saudaramu, untuk anak-anak lelaki dan anak-anak perempuanmu, untuk istrimu dan rumahmu. Ketika didengar musuh kami bahwa rencana mereka sudah kami ketahui dan bahwa Allah telah menggagalkannya, maka dapatlah kami semua kembali ke tembok masing-masing ke pekerjaannya. Sejak hari itu sebagian daripada anak buahku melakukan pekerjaan dan sebagian yang lain memegang tombak, perisai dan panah dan mengenakan baju zirah. Sedang para pemimpin berdiri di belakang segenap kaum Yehuda yang membangun di tembok. Orang-orang yang memikul dan mengangkut melakukan pekerjaannya dengan satu tangan dan dengan tangan yang lain mereka memegang senjata. Nah, dari Nehemia 4 ini kita belajar bahwa sekalipun penindasan itu terjadi, kita harus tetap menjadi orang yang tidak boleh kehilangan ketulusan. Ketika Nehemia mengalami semua intimidasi itu, dia tidak serta-merta mengadakan perang dengan musuh-musuhnya. Yang ada adalah, yang pertama kali dilakukan oleh Nehemia adalah membawa perkaranya kepada Tuhan lewat doa. Itu adalah yang pertama yang Nehemia lakukan. Bawa perkaranya di hadapan Tuhan lewat doa. Lalu setelah itu yang dilakukan oleh Nehemia dan juga seluruh rakyat adalah tetap mengerjakan yang terbaik. Kalau dibilang lelah, oh pasti lelah. Bahkan tadi sempat dikatakan juga kekuatan rakyat ini sudah merosot. Maka di dalam menghadapi masa-masa sukar seperti itu, kita harus saling menguatkan satu sama lain. Itulah pentingnya kita juga tertanam di Connect Group ya. Ada satu komunitas yang akan bisa menguatkan kita. Kalau mungkin ada di antara kita, di dalam pekerjaan kita mengalami penindasan. Agar kita tetap dapat bertahan sebagai anak-anak Tuhan. Tidak melanggar hukum kasih. Supaya apa yang ditulis dalam 1 Petrus 3 tadi. Jangan membalas kejahatan dengan kejahatan atau caci maki dengan caci maki. Tetapi tetap memberkati. Nah, kita perlu punya orang-orang di sekitar kita untuk menguatkan. Dan bukan hanya itu saja, tetap lakukan pekerjaan kita yang terbaik. Adalah salah kalau kita merasa tertindas, lalu kita tidak punya kemampuan untuk membalas, habis itu kita justru merasa putus asa. Itu salah. Kalau kita merasa kita tertindas, yang kita harus lakukan adalah kita berdoa, kita menguatkan hati di dalam Tuhan, tetap lakukan yang terbaik. Dan juga kita perlu dikuatkan oleh saudara-saudara seiman kita. Agar kita tidak menjadi lemah imannya. Supaya kita tidak menjadi kompromi dan jadi sama seperti dunia. Nah, ini adalah nilai yang begitu penting untuk kita pegang. Dan nilai ini bersifat kekal. Sebagaimana Kolose 3 ayat 22 sampai 24 berkata seperti ini. Kolose 3 ayat 22 sampai 24. Hai hamba-hamba, taatilah Tuhanmu yang di dunia ini dalam segala hal. Jangan hanya di hadapan mereka saja untuk menyenangkan mereka, melainkan dengan tulus hati karena takut akan Tuhan. Apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Kamu tahu bahwa dari Tuhanlah kamu akan menerima bagian yang ditentukan bagimu sebagai upah. Kristus adalah Tuhan dan kamu hambanya. Nah, ini adalah sebuah nilai kekal bahwa siapapun Anda, siapapun saya, kita semua adalah anak-anak Tuhan. Dan kita juga adalah hamba-hamba Tuhan. Maka ketika kita melakukan pekerjaan kita, ketika kita melakukan bisnis kita tidak boleh kehilangan identitas sebagai anak-anak Tuhan, sebagai hamba-hamba Tuhan. Yaitu Kristus adalah Tuhan kita adalah hambanya. Dan daripadanya lah kita akan memperoleh upah.
kita akan memperoleh ganjaran. Maka kalau kita sebagai anak-anak Tuhan yang dipromosi naik atau kita ada dalam sebuah perjalanan untuk mendapatkan promosi naik, ingat, jangan menjadi orang yang menindas. Itu akan kita pertanggungjawabkan di hadapan Tuhan. Atau kalau kita ada sebagai orang yang ditindas, ingat, jangan balas kejahatan dengan kejahatan. Jangan balas caci maki dengan caci maki. Tetapi kita harus tetap jadi berkat. Bawa semua di dalam doa. Bawa semua di dalam pergumulan iman kita kepada Tuhan Yesus. Tetap lakukan yang terbaik. Dan ingat, kita juga punya komunitas rohani untuk saling menguatkan. Ya, itu adalah pantangan yang pertama menuju puncak. Yaitu pantang menindas. Dan harus kita bangun sikap hati yang suka melayani. Lalu pantangan yang kedua, ketika kita ada dalam sebuah perjalanan menuju puncak. Pantangan yang kedua adalah pantang egois. Mari kita lihat. Matius 25 ayat 31 sampai 46. Ini ayat yang sangat relevan, bukan hanya berbicara tentang aspek pekerjaan atau bisnis, tetapi ini juga relevan untuk seluruh aspek kehidupan kita. Dan ini sangat penting sekali. Matius 25 ayat 31 sampai 46. Apabila anak manusia datang dalam kemuliaannya dan semua malaikat bersama-sama dengan dia, maka ia akan bersemayam di atas tahta kemuliaannya. Lalu semua bangsa akan dikumpulkan di hadapannya. Dan ia akan memisahkan mereka seorang daripada seorang. Sama seperti gembala memisahkan domba dari kambing. Dan ia akan menempatkan domba-domba di sebelah kanannya dan kambing-kambing di sebelah kirinya. Dan raja itu akan berkata kepada mereka yang di sebelah kanannya, mari hai kamu yang diberkati oleh Bapakku, terimalah kerajaan yang telah disediakan bagimu sejak dunia dijadikan. Sebab, nah ini ya, sebab ketika aku lapar, kamu memberi aku makan. Ketika aku haus, kamu memberi aku minum. Ketika aku seorang asing, kamu memberi aku tumpangan. Ketika aku telanjang, kamu memberi aku pakaian. Ketika aku sakit, kamu melawat aku. Ketika aku di dalam penjara, kamu mengunjungi aku. Maka orang-orang benar itu akan menjawab dia katanya, Tuhan, bila manakah kami melihat engkau lapar dan kami memberi engkau makan, atau haus dan kami memberi engkau minum? Bila manakah kami melihat engkau sebagai orang asing dan kami memberi engkau tumpangan, atau telanjang dan kami memberi engkau pakaian? Bila manakah kami melihat engkau sakit atau dalam penjara dan kami mengunjungi engkau? Dan raja itu akan menjawab mereka, aku berkata kepadamu sesungguhnya segala sesuatu yang kamu lakukan untuk salah seorang dari saudaraku yang paling hina ini, kamu telah melakukannya untuk aku. Dan ia akan berkata juga kepada mereka yang di sebelah kirinya, enyahlah dari hadapanku, hai kamu orang-orang terkutuk. Enyahlah ke dalam api yang kekal yang telah sedia untuk iblis dan malaikat-malaikatnya. Sebab ketika aku lapar, kamu tidak memberi aku makan. Ketika aku haus, kamu tidak memberi aku minum. Ketika aku seorang asing, kamu tidak memberi aku tumpangan. Ketika aku telanjang, kamu tidak memberi aku pakaian. Ketika aku sakit dan dalam penjara, kamu tidak melawat aku. Lalu mereka pun akan menjawab dia katanya, Tuhan, bila manakah kami melihat engkau lapar atau haus atau sebagai orang asing atau telanjang atau sakit atau dalam penjara dan kami tidak melayani engkau? Maka ia akan menjawab mereka, aku berkata kepadamu sesungguhnya segala sesuatu yang tidak kamu lakukan untuk salah seorang dari yang paling hina ini, kamu tidak melakukannya juga untuk aku. Dan mereka ini akan masuk ke tempat siksaan yang kekal, tetapi orang benar ke dalam hidup yang kekal. Bapak ibu saudara sekalian, kenapa saya bilang bahwa ayat-ayat ini relevan bukan hanya sekedar bicara tentang kita ada di dalam perjalanan promosi menuju kesuksesan. Tetapi juga ini sangat penting di dalam kehidupan kita sehari-hari. Karena seperti ini, percumalah kita mengejar kesuksesan, percumalah kita mengejar keberhasilan menuju puncak kehidupan kalau Tuhan mendapati kita tidak punya kasih. Kalau kita didapati Tuhan sebagai orang-orang yang egois. Kita didapati Tuhan sebagai orang-orang yang tidak tahu mempedulikan dan mengasihi orang-orang lain. Semua itu tidak berkenan di hadapan Allah.
Nah, kalau kita jujur melihat kehidupan manusia, kita tuh mau hidup sampai usia berapa? 80, 90, 100, paling 120. Itu pun kondisinya juga sudah lemah sekali. Mau menikmati apa di usia setua itu? Semua sudah susah. Kalau kita hanya ingatnya, kita mengejar sukses, lalu kita dengan egois, lalu kita hanya mempedulikan diri sendiri, kita hanya sibuk mengejar achievement, sibuk mengejar prestasi. Hati-hati Bapak Ibu Saudara. Kapan kita akan menghadapi penghakiman terakhir kita tidak tahu. Yang pasti semua orang akan menghadap tahta pengadilan Allah. Kalau kita tidak berhati-hati dengan pantangan yang satu ini, jangan-jangan suatu kali di ujung hidup kita akan menyesali semuanya. Di ujung hidup kita akan merasa, iya ya, buat apa? Oleh karena itu, karena kita hari ini masih bisa mendengar pesan firman Tuhan untuk kita tidak menjadi orang yang egois, maka di sepanjang perjalanan kita menuju puncak, ingat, jangan egois, pantang egois. Dan egois itu tidak bisa dilepaskan dengan satu paket yang namanya ketamakan. Orang kalau sudah egois itu biasanya satu paket dengan tamak. Karena mementingkan diri sendiri itu ingin untuk bisa menimbun bagi dirinya sendiri. Ini pun kesia-siaan. Di dalam Lukas 12 ayat 13 sampai 21, Tuhan Yesus mengingatkan kepada kita semua. Lukas 12 ayat 13 sampai 21. Seorang dari orang banyak itu berkata kepada Yesus, "Guru, katakanlah kepada saudaraku supaya ia berbagi warisan dengan aku." Tetapi Yesus berkata kepadanya, "Saudara, siapakah yang telah mengangkat aku menjadi hakim atau pengantara atas kamu?" Katanya lagi kepada mereka, "Berjaga-jagalah dan waspadalah terhadap segala ketamakan. Sebab walaupun seorang berlimpah-limpah hartanya, hidupnya tidaklah tergantung daripada kekayaannya itu." Kemudian ia mengatakan kepada mereka suatu perumpamaan, katanya, "Ada seorang kaya, tanahnya berlimpah-limpah hasilnya. Ia bertanya dalam hatinya, apakah yang harus aku perbuat? Sebab aku tidak mempunyai tempat di mana aku dapat menyimpan hasil tanahku." Lalu katanya, "Inilah yang akan aku perbuat. Aku akan merombak lumbung-lumbungku dan aku akan mendirikan yang lebih besar dan aku akan menyimpan di dalamnya segala gandum dan barang-barangku. Sesudah itu aku akan berkata kepada jiwaku, jiwaku, ada padamu banyak barang tertimbun untuk bertahun-tahun lamanya. Beristirahatlah, makanlah, minumlah dan bersenang-senanglah." Tetapi firman Allah kepadanya, "Hai engkau orang bodoh, pada malam ini juga jiwamu akan diambil daripadamu. Dan apa yang telah kau sediakan untuk siapakah itu nanti? Demikianlah jadinya dengan orang yang mengumpulkan harta bagi dirinya sendiri, jikalau ia tidak kaya di hadapan Allah." Keegoisan itu akan jadi satu paket dengan ketamakan. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita ingat ada pantangan yang kedua di dalam perjalanan kita menuju promosi, menuju perjalanan puncak kehidupan ini. Pantangan itu adalah pantang egois, pantang tamak. Dan bagaimanakah supaya kita bisa menjadi orang yang tidak egois dan tidak tamak? Ingat, kita semua akan menghadapi penghakiman terakhir. Oleh karena itu pastikan kita hidup di dalam saling mengasihi satu dengan yang lainnya. Umur manusia tidak ada yang tahu. Hari kelahiran kita masih bisa pilih tanggal cantik ya. Kalau selisih berapa hari masih bisa pilih tanggal cantik. Tapi hari di mana kita dipanggil pulang tidak ada yang tahu. Jangan sampai ketika tiba waktunya kita pulang, di situ Tuhan bilang sama kita, "Enyahlah kamu pembuat kejahatan, aku tidak mengenal kamu." Jangan sampai. Itu akan menjadi sebuah penyesalan yang tidak bisa diulangi lagi. Tuhan Yesus sayang kita. Yang pertama, kita diingatkan untuk jangan jadi orang yang menindas. Pantang menindas dengan cara membangun sikap hati suka melayani. Dan yang kedua,
pantang egois dan pantang tamak. Itu adalah yang kedua. Dengan cara kita ingat akan adanya penghakiman Allah. Dan kita ingat untuk menjadi orang yang berbuat kasih kepada sesama kita. Pantangan yang ketiga. Di dalam Lukas 16 ayat 1 sampai 14. Yaitu pantang memanipulasi. Kita lihat Lukas 16 ayat 1 sampai 14. Dan Yesus berkata kepada murid-muridnya, ada seorang kaya yang mempunyai seorang bendahara. Kepadanya disampaikan tuduhan bahwa bendahara itu menghamburkan miliknya. Lalu ia memanggil bendahara itu dan berkata kepadanya, apakah yang kau dengar tentang engkau? Berilah pertanggungan jawab atas urusanmu, sebab engkau tidak boleh lagi bekerja sebagai bendahara. Kata bendahara itu di dalam hatinya, apakah yang harus aku perbuat? Tuanku memecat aku dari jabatanku sebagai bendahara. Mencangkul aku tidak dapat, mengemis aku malu. Aku tahu apa yang akan aku perbuat, supaya apabila aku dipecat dari jabatanku sebagai bendahara, ada orang yang akan menampung aku di rumah mereka. Lalu ia memanggil seorang demi seorang yang berhutang kepada tuannya. Katanya kepada yang pertama, berapakah hutangmu kepada tuanku? Jawab orang itu, 100 tempayan minyak. Lalu katanya kepada orang itu, inilah surat hutangmu. Duduklah dan buat surat hutang lain sekarang juga 50 tempayan. Kemudian ia berkata kepada yang kedua, dan berapakah hutangmu? Jawab orang itu 100 pikul gandum. Katanya kepada orang itu, inilah surat hutangmu, buatlah surat hutang lain 80 pikul. Lalu tuan itu memuji bendahara yang tidak jujur itu, karena ia telah bertindak dengan cerdik. Sebab anak-anak dunia ini lebih cerdik terhadap sesamanya daripada anak-anak terang. Dan aku berkata kepadamu, ikatlah persahabatan dengan mempergunakan mamon yang tidak jujur. Supaya jika mamon itu tidak dapat menolong lagi, kamu diterima di dalam kemah abadi. Barang siapa setia dalam perkara-perkara kecil, ia setia juga dalam perkara-perkara besar. Dan barang siapa tidak benar dalam perkara-perkara kecil, ia tidak benar juga dalam perkara-perkara besar. Jadi jikalau kamu tidak setia dalam hal mamon yang tidak jujur, siapakah yang akan mempercayakan kepadamu harta yang sesungguhnya? Dan jikalau kamu tidak setia dalam harta orang lain, siapakah yang akan menyerahkan hartamu sendiri kepadamu? Seorang hamba tidak dapat mengabdi kepada dua tuan. Karena jika demikian, ia akan membenci yang seorang dan mengasihi yang lain. Atau ia akan setia kepada yang seorang dan tidak mengindahkan yang lain. Kamu tidak dapat mengabdi kepada Allah dan kepada Mamon. Semuanya itu didengar oleh orang-orang Farisi, hamba-hamba uang itu. Dan mereka mencemoohkan dia. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, di dalam Lukas 16 ini, Tuhan Yesus memberikan contoh. Ada bendahara yang tidak jujur. Dan bendahara yang tidak jujur ini ketika dia dipecat, agar dia punya kehidupan yang baik, dia kembali melanjutkan manipulasinya. Dia itu dipecat karena dia tidak jujur, karena memanipulasi. Dan lalu dia setelah dipecat pun dia melanjutkan manipulasinya supaya hidupnya tetap enak, begitu ya. Lalu di ayat 8 dikatakan, lalu Tuhan itu memuji bendahara yang tidak jujur itu. Karena ia telah bertindak dengan cerdik. Apakah Tuhan Yesus di sini membenarkan, memuji, menyatakan manipulasi itu baik, manipulasi itu cerdik, maka itu dipuji? Bukan. Tuhan Yesus tidak sedang membenarkan kecurangan ini. Tuhan tidak sedang membenarkan perilaku tidak jujur ini. Apa buktinya kalau Tuhan Yesus tidak membenarkannya? Di ayat 8 dikatakan begini, sebab anak-anak dunia ini lebih cerdik terhadap sesamanya daripada anak-anak terang. Artinya Tuhan Yesus menyatakan perbuatan bendahara yang tidak jujur ini adalah perbuatan yang setara dengan perbuatan anak-anak dunia. Ketika dikatakan memuji yang tidak jujur karena telah bertindak cerdik, di sini adalah sebuah pengakuan. Tuhan Yesus memang mengakui tindakan itu cerdik. Tetapi Tuhan Yesus tidak membenarkan manipulasinya. Karena jelas dikatakan anak-anak dunia ini lebih cerdik. Berarti tindakan yang dilakukan oleh bendahara yang tidak jujur ini adalah tindakan anak-anak dunia. Sedangkan dibandingkannya adalah terhadap sesamanya daripada anak-anak terang.
Anak-anak terang tidak punya sebuah kemampuan untuk cerdik yang jahat seperti ini. Tidak punya kemampuan curang sebaik itu. Karena anak-anak terang memang tidak dilatih untuk hidup dalam dosa. Sebaliknya, kita anak-anak terang kita dilatih untuk hidup di dalam integritas. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, perhatikanlah. Dunia ini mengajarkan manipulasi supaya bisa cepat naik pangkat, supaya bisa cepat dapat keuntungan. Kalau jualan timbangannya dikurangi. Kalau bekerja melakukan kecurangan. Kalau perlu menyingkirkan temannya demi dia bisa naik. Kalau perlu semua orang itu dipersalahkan supaya dia tampak benar sendiri. Dapat apresiasi, dapat promosi. Dunia mengajarkan begitu, itu kecerdikannya dunia. Anak Tuhan tidak boleh begitu. Anak Tuhan harus cerdik dengan tidak meninggalkan ketulusan. Itulah yang akan membedakan. Mana anak-anak Tuhan, anak-anak terang dengan mana anak-anak dunia yang gelap. Jangan sampai Tuhan dapati kita kok justru serupa dengan dunia. Jangan. Roma 12 pun mencatat, janganlah kita menjadi serupa dengan dunia. Tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu. Berubah yang bagaimana? Berubah yang sesuai dengan firman Tuhan. Jangan manipulasi. Nah, sangat menarik di ayat yang ke-14. Lukas 16 ayat 14 dikatakan begini. Semuanya itu didengar oleh orang-orang Farisi, hamba-hamba uang itu, dan mereka mencemoohkan dia. Ketika orang-orang Farisi mencemoohkan Yesus karena mereka sadar, itulah mereka yang dimaksudkan oleh Yesus di dalam perumpamaan tersebut. Dan Tuhan Yesus berkata di dalam Matius 5 ayat 20. Matius 5 ayat 20. Maka aku berkata kepadamu, jika hidup keagamaanmu tidak lebih benar daripada hidup keagamaan ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, sesungguhnya kamu tidak akan masuk ke dalam kerajaan sorga. Saya ulangi lagi. Matius 5 ayat 20. Maka aku berkata kepadamu, jika hidup keagamaanmu tidak lebih benar daripada hidup keagamaan ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, sesungguhnya kamu tidak akan masuk ke dalam kerajaan sorga. Ahli-ahli Taurat, orang-orang Farisi, mereka membekali dirinya dengan pengetahuan. Mereka bukan orang-orang bodoh. Mereka membekali dirinya dengan apa? Rajin beribadah, rajin ini, rajin itu. Pokoknya semua yang ditulis di dalam kitab suci, mereka itu berusaha untuk melakukannya dengan sempurna. Tapi sayang sekali, mereka berusaha melakukannya dengan sempurna bukan karena mengasihi Tuhan, tetapi karena pencitraan. Supaya orang-orang kagum sama mereka, supaya mereka itu tampak rohani, supaya mereka itu tampak punya nilai yang tinggi di hadapan Tuhan. Padahal Tuhan Yesus berkata, kalau hidupmu tidak lebih baik, tidak lebih benar daripada ahli Taurat dan orang Farisi, engkau tidak akan dapat bagian dalam kerajaan sorga. Artinya semua tindakan yang mereka lakukan itu sia-sia. Karena mereka punya pengetahuan, tapi mereka tidak punya pengenalan akan isi hati Tuhan. Pengetahuan yang dilakukan hanya sebatas tuntutan hukum tidak akan menghasilkan perubahan kehidupan. Namun ketika kita mengenal isi hati Tuhan, ini loh hati Tuhan. Tuhan itu mau kita bukan hanya punya pengetahuan, tetapi kita mengenal supaya ketika kita melakukan firman Tuhan, kita melakukan dengan hati yang mengasihi Tuhan, dengan hati yang mengasihi sesama. Di situ kita akan tahu bahwa manipulasi, curang itu tidak berkenan di hadapan Allah. Maka di dalam perjalanan kita menuju puncak kehidupan, di dalam perjalanan kita menjadi orang-orang yang layak dipercaya, yang trustworthy, kita akan menghindari yang namanya manipulasi ataupun kecurangan. Dan pada hari ini kita belajar ada 3 pantangan yang tidak boleh diabaikan, ada 3 pantangan yang kita harus perhatikan sungguh-sungguh. Yaitu yang pertama, pantang untuk menindas. Dengan cara kita membangun sikap hati suka melayani. Yang kedua, pantang egois, pantang tamak.
dengan cara kita terus mengingat bahwa hidup ini harus dipertanggungjawabkan di hadapan Allah. Oleh karena itu kita harus mengasihi Tuhan dan sesama dengan sungguh-sungguh. Dan yang ketiga pantangannya adalah pantangan manipulasi. Dan kita bisa untuk terhindar dari manipulasi dengan cara mengelola setiap kepercayaan yang Tuhan sudah percayakan, mengelolanya dengan benar, mengelolanya dengan penuh tanggung jawab, mengelolanya dengan wewenang atau otoritas yang benar yang sudah diberikan kepada kita. Tidak sembarangan menggunakan wewenang dan otoritas. Pantang memanipulasi. Bapak Ibu Saudara sekalian, ketika didapati oleh Tuhan bahwa kita itu siap untuk dipromosi karena kita berpegang pada kebenaran firman-Nya, tidak melanggar apa yang Tuhan sudah nyatakan. Maka disitulah kita menyiapkan diri kita, bukan hanya sekedar untuk meningkat, bukan sekedar untuk terima berkat, tapi hidup kita juga akan jadi berkat bagi banyak orang. Hidup kita akan terus memuliakan nama Tuhan Yesus dimanapun kita berada. Tuhan Yesus mengasihi kita semua. Haleluya. Mari kita satukan hati, kita akan menyanyikan satu lagu, Engkaulah Tuhan. Dan biar kiranya lagu ini mengingatkan kita bahwa kita akan hidup di dalam Tuhan karena Ia memampukan kita. Haleluya. Ku rindu setiap waktu hidupi kebenaran-Mu, bukan dengan kuatku, namun karena Roh-Mu. Yesus, Kau yang ku pegang teguh. Kita ulangi lagi dari awal, ku rindu setiap waktu. Ku rindu setiap waktu hidupi kebenaran-Mu, bukan dengan kuatku, namun karena Roh-Mu. Yesus, Kau yang ku pegang teguh. Engkaulah Tuhan. Amin. Engkaulah Tuhan, Engkaulah Raja, berdaulat atas hidupku, ku berserah penuh. Engkaulah Tuhan. Engkaulah Tuhan, Engkaulah Raja, berdaulat atas hidupku, ku berserah penuh. Mari kita benar-benar nyanyikan lagu ini dari hati kita yang terdalam sebagai ekspresi doa kita di hadapan Tuhan. Kita nyatakan, ku rindu setiap waktu ya Tuhan. Ku rindu setiap waktu hidupi kebenaran-Mu, bukan dengan kuatku, namun karena Roh-Mu. Yesus, Kau yang
Engkaulah Raja, berdaulat atas hidupku, ku berserah penuh. Engkaulah Tuhan, Engkaulah Tuhan, Engkaulah Raja, berdaulat atas hidupku, ku berserah penuh. Bagi Anda yang merasa bahwa hari-hari ini adalah hari-hari yang tidak mudah, sehingga Anda membutuhkan kasih karunia Allah untuk menjalani kehidupan yang menuju kepada puncak itu, dengan tetap berpegang pada firman Tuhan, dengan tidak menyimpang ke kanan ataupun ke kiri, tetap bisa menjalankan apa itu pantang menindas, pantang egois, pantang tamak, dan pantang memanipulasi. Jikalau Anda rindu untuk didoakan, maka angkat tanganmu dimanapun kau berada, dan saya akan berdoa dari sini. Tuhan Yesus, Engkau melihat setiap tangan yang terangkat. Mereka anak-anakmu yang rindu dapat menjalani masa-masa ini dengan tetap menanjak menuju ke puncak kehidupan sesuai dengan prinsip firman-Mu. Tidak menyimpang ke kanan ataupun ke kiri. Tidak menjadi orang menindas. Tidak menjadi orang yang egois ataupun tamak. Tidak menjadi orang yang memanipulasi. Tetapi dengan integritas, dengan hati yang takut akan Tuhan, dengan kasih kepada Allah dan sesama, akan tetap hidup sesuai dengan prinsip firman-Mu. Dan biar kiranya Engkau Tuhan yang melihat anak-anakmu yang hidup sesuai dengan kehendak-Mu, Engkau juga akan membukakan jalan promosi atas kehidupan mereka. Pekerjaannya diberkati, bisnisnya diberkati, kehidupannya diberkati. Bukan hanya diberkati, tetapi juga jadi berkat bagi banyak orang dan memuliakan nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Puji Tuhan. Kita sudah mendengarkan kebenaran firman Tuhan pada hari ini. Kita juga sudah menerima doa yang akan memampukan kita sebagai anak-anak Tuhan hidup di dalam kehendak dan rencana Tuhan. Dan bagi Bapak, Ibu, Saudara, jikalau hari ini adalah pertama kalinya Anda mendengar pemberitaan firman Tuhan, atau jikalau Anda belum pernah menerima Tuhan Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi bagi Anda, maka saat ini saya mengajak kita semua untuk berdoa menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, agar hidup kita tidak sia-sia di atas muka bumi, tapi agar kita tahu bahwa setelah kehidupan kita yang sementara ini, kita akan menuju berkekekalan di dalam sorga penuh bahagia bersama dengan Tuhan Yesus. Mari satukan hati, Anda bisa mengikuti doa saya. Tuhan Yesus, hari ini aku mendengar tentang Engkau. Tuhan Yesus, aku buka hati, aku mengaku, aku percaya Yesus Kristus, Engkaulah satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat. Tuhan Yesus, aku orang berdosa. Ampuni aku ya Tuhan, biar pemulihan dan keselamatan itu menjadi bagianku. Dan saat ini juga Tuhan, aku mau menyerahkan hidupku ke dalam tangan-Mu. Biar Engkau menjadi Tuhan, Juru Selamat, pemilik hidupku. Engkau mengampuniku, melepaskanku dari segala jerat dosa. Dan saat ini aku serahkan hidupku, masa depanku ke dalam tangan-Mu. Aku percaya padamu ada keselamatan, pemulihan, ada berkat menggantikan kutuk. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, aku terima dengan iman. Haleluya, amin. Puji Tuhan bagi Bapak Ibu Saudara yang sudah menerima Tuhan Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Jikalau Anda rindu untuk kita gembalakan di dalam Gereja Mawar Syaron Semarang, kita akan mengalami pemuritan dan akan ada kelompok komunitas untuk bertumbuh bersama di dalam Tuhan. Kalau Anda rindu bergabung bersama kami, silakan klik link welcome home di atas ini. Ya, dan sebelum kita mengakhiri ibadah kita pada hari ini, mari kita satukan hati, kita akan terima berkat daripada Tuhan. Tuhan Yesus, kami bersyukur untuk ibadah yang boleh kami ikuti secara online pada hari ini. Dan sekarang kami akan terima berkat
daripada Tuhan. Terimalah berkat terbaik dari Allah Bapa, kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, dan hidup yang dibangun di atas dasar persekutuan dengan Allah Roh Kudus menjadi bagian kita mulai dari sekarang sampai selama-lamanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.